are the peace that guards my heart, my help in time of need. You are the hope that leads me on and brings me to my knees. For there I find you waiting, and there I find relief. So with all my heart I'll worship, and unto you I'll sing. For you alone deserve all glory, for you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory, for you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. For you alone deserve all glory, for you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we love to see your face. For you alone deserve all glory, for you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. Father, we love you and we worship you this day. Father, we love you and we worship you this day. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat datang di rumah kita. Tempat kita berbicara fakta, cerita, dan logika. Malam hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Seorang hamba Tuhan, seorang gembala sidang dari GSKI Pluit. Bapak Pendeta Mark Elia Saputra. Selamat malam Pak Mark. Selamat malam Pak Junius. Ya, terima kasih Pak Mark ya sudah bisa hadir di rumah kita. Ya, saya juga terima kasih atas undangannya. Senang sekali bisa berada di rumah kita, ya, bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, malam hari ini kita akan membahas sebuah tema tentang bersahabat dengan teknologi. Nah, ini menarik sekali Bapak Ibu. Ini sesuai banget dengan kondisi kita hari ini ya. Perkembangan zaman dan lain sebagainya, kondisi saat ini. Bagaimana, apakah ada hubungannya? Untuk itu, mari kita dengarkan paparan dari Bapak Pendeta Mark Elia Saputra tentang hal ini, berbicara tentang bersahabat dengan teknologi. Silakan Pak Mark, bisa menjelaskan tentang tema ini. Ya, makasih Pak Junius. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita sering mendengar di banyak orang mengatakan ya dalam berbagai kesempatan bahwa saat ini
Kita sedang ada dalam revolusi industri 4.0 katanya ya. Kalau revolusi industri itu sudah berjalan 3 kali berarti, yang sekarang keempat gitu. Yang keempat ini sangat erat kaitannya dengan teknologi informasi ya. Nah, teknologi informasi yang digunakan itu ternyata memang hal-hal yang banyak kita gunakan sehari-hari. Seperti mobile phone atau telepon seluler kita ya, yang saat ini sebetulnya telah dilengkapi dengan prosesor yang kekuatannya itu lebih besar daripada komputer yang mendaratkan manusia ke bulan. Di handphone kita, coba. Itu kan sebetulnya sesuatu yang tidak pernah terbayangkan mungkin 10 atau 20 tahun yang lalu gitu ya. Tetapi kenyataannya handphone kita itu komputer yang sangat canggih. Di sana ada banyak teknologi yang dimuat di dalamnya. Termasuk juga kemampuan artificial intelligence ya. Jadi kalau kita mengetahui di dalam handphone kita itu ada intelligent assistant ya, ada yang namanya Siri, ada yang namanya Google Assistant. Nah, Siri atau Google Assistant itu bisa membantu kita kalau kita membutuhkan sesuatu. Kita bisa bertanya kepada Siri atau Google. Atau kalau di rumah saya juga pakai Alexa ya dari Amazon. Nah, sehingga handphone kita itu jadi cerdas, rumah kita pun cerdas. Jadi kalau saya mau menyalakan lampu, saya bisa suruh Alexa yang nyalakan. Atau saya mau mematikan lampu, saya suruh Alexa yang matikan. Bisa begitu. Nah, itu perkembangan teknologi yang saat ini demikian pesatnya. Ya. Dan tentunya itu semua dibuat untuk kemudahan manusia, ya Bapak Ibu. Supaya kita hidupnya lebih nyaman. Kan tujuannya begitu. Dan komunikasi antara manusia juga jadi lebih mudah. Kalau saat ini kita sedang dalam pandemi, kita agak kesulitan untuk bertemu satu sama lain, ya. Bahkan ibadah di gereja pun dialihkan ke ibadah online. Karena kalau orang berkumpul dalam waktu lama di ruangan tertutup dalam jumlah besar, wah itu sangat berisiko untuk menyebarkan penyakit COVID-19. Tetapi puji Tuhan karena dengan adanya teknologi saat ini, kita bisa melakukan ibadah bersama di rumah dengan live streaming, dengan YouTube yang videonya sudah direkam lalu dipremierkan terlebih dahulu. Ya, atau ada yang pakai Zoom, pakai konferensi video. Ya, sehingga sekalipun kita berada di tempat yang berbeda, kita tetap dapat beribadah. Itu kan sudah jadi contoh manfaat teknologi yang terasa sekali pada zaman sekarang ini. Dan Bapak Ibu yang punya putra-putri yang masih usia sekolah juga pasti tahu ya bahwa kegiatan belajar mengajar juga dialihkan ke rumah, dan itu semua juga memanfaatkan teknologi yang ada sehingga mereka bisa duduk di rumah tapi belajar mengikuti pelajaran yang disampaikan oleh gurunya yang di tempat yang berbeda. Ya, saya sudah dengar memang orang tua juga banyak mengeluhkan kondisi seperti itu ya, terutama kalau nanti internetnya terganggu ya, dan tugas orang tua juga jadi bertambah, harus membantu mengajarkan putra-putrinya ya, sekalipun itu tidak berhubungan dengan teknologi tentunya ya. Tapi kita lihat dengan kondisi pandemi seperti sekarang, memang teknologi itu sangat berperan. Saya sudah berbulan-bulan juga kerja dari rumah dan semuanya memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Ya, jadi saya nggak usah ke kantor, saya sangat jarang ke kantor belakangan ini, tetapi saya bisa bekerja, saya bisa berkoordinasi dengan rekan-rekan kantor saya. Itu semua dimungkinkan dengan teknologi, Bapak Ibu. Ya, jadi
dari situasi pandemi sekarang kita melihat teknologi itu merupakan ciptaan manusia yang memungkinkan kita mempunyai kehidupan yang lebih nyaman lah sebetulnya. Tujuannya kan begitu ya, lebih nyaman, komunikasi lebih mudah ya, dan itu semua sangat membantu dalam kondisi seperti ini. Jadi teknologi memang berdampak positif juga ya Bapak Ibu bagi kita, baik sebagai pelajar, baik sebagai karyawan, atau baik sebagai orang Kristen pun, karena saat ini saya percaya Bapak Ibu juga banyak yang menyaksikan video khotbah di YouTube secara berurutan gitu ya. Kalau dulu lagi sebelum pandemi ya kita pilih-pilih gitu ya, karena sekarang sering banyak di rumah, wah nonton khotbah terusnya, itu bagus ya Bapak Ibu ya. Jadi nontonlah khotbah yang bermutu dari YouTube, itulah manfaat teknologi yang bisa Bapak Ibu rasakan dan juga memberkati pertumbuhan rohani Bapak Ibu. Demikian dulu mungkin Pak Junius. Ya, sangat menarik sekali ini Pak Mark ya. Jadi kalau saya memperhatikan paparan tadi sangat banyak ya, atau sangat jelas manfaat teknologi itu. Nah, sekarang kalau saya perhatikan Pak Mark ini kan seorang rohaniwan, seorang pemimpin, dan juga seorang praktisi IT, bisa dikatakan begitu ya, bahkan seorang ahli IT. Saya jadi terpikir nih, biasanya jemaat itu konseling kepada gembalanya, misalnya tentang rumah tangga, tentang hubungan yang bermasalah. Nah, apakah ada ya jemaat yang istilahnya konseling ya, bertanya kepada Pak Mark yang terkait dengan masalah ini gitu ya. Jadi bagaimana jemaat itu mungkin bagaimana mereka, apakah pernah gitu jemaat konsultasi ke Pak Mark mengenai hal ini, konseling gitu tentang hal ini yang berhubungan dengan teknologi. Pernah tidak? Kalau saat ini sih, kalau yang sering terjadi itu adalah mereka menghubungi lewat WhatsApp call gitu ya, selain telepon tentunya ya. Banyak sekali kalau jemaat ingin minta konseling ya tentunya pakai WhatsApp, dan saya juga dan rekan-rekan di tempat kami kalau melakukan bimbingan pranikah dan katekisasi sekarang juga lewat Zoom gitu ya, supaya bisa banyak orang sekaligus, termasuk yang tua-tua juga ternyata bisa juga kok kita menggunakan konferensi video. Nah, kalau apakah ada yang bertanya soal kesulitan atau masalah yang ditimbulkan dengan adanya teknologi? Justru waktu pandemi ini sih tidak ada ya, tetapi dulu beberapa tahun yang lalu ada juga begitu ya, istri yang komplain karena suaminya terlalu banyak main game. Menghabiskan waktu main game aja terus ya itu sebetulnya masalah yang bisa dikomunikasikan ya, bisa dibicarakan lah gitu. Jadi bukan sesuatu yang ya terlalu besar juga, sekalipun kalau memang sudah kecanduan ya memang perlu ditangani ya. Ya, oke. Jadi jemaat artinya sekarang sudah beradaptasi ya. Betul, dengan teknologi. Yeah. Bahkan orang-orang tua yang notabene mereka bisa dibilang gagap teknologi, ternyata sekarang juga bisa ya Pak Mark. Iya, kelihatannya mereka terpaksa mau tidak mau harus pakai gitu ya. Iya. Nah, bagaimana sekarang kondisi sekarang kita ini? Apakah kita perlu lebih, maksud saya begini, kan sekarang kita kondisinya terpaksa gitu ya, olah-olah terpaksa. Kedepannya apakah ada kiat-kiat atau rencana untuk memaksimalkan teknologi ini bagi pelayanan gereja? Lalu
melihat kondisi pekerjaan secara umum kan sudah memanfaatkan teknologi. Nah, bagaimana dengan gereja? Bagaimana dengan gereja? Apakah gereja harus mengikuti atau bagaimana? Karena kalau kita berbicara di Jakarta, oke lah di Jakarta bisa. Nah, bagaimana dengan saudara-saudara kita di daerah yang mungkin kesulitan internet begitu ya. Jadi saya melihatnya ini bisa ada kesenjangan yang makin jauh ya antara yang sudah melek teknologi sama yang masih buta teknologi. Ini kan ada kesenjangan. Jadi bagaimana kita memaksimalkannya ya? Apakah ya kira-kira itu seperti itu dulu Pak Mark. Ya, kalau saya mau share, Bapak Gereja Tertullianus itu pernah berkata, apa hubungannya Athena dengan Yerusalem? Ya, kesesuaian apa yang ada antara akademi dan gereja? Ya, bagaimana antara bidat dan kekristenan gitu. Jadi di zaman dulu, di zaman Bapak Gereja itu saja mereka menganggap pendidikan atau akademi, universitas, dan gereja itu tidak bisa berdampingan. Zaman itu seperti ada dualisme gitu. Tetapi di zaman sekarang juga saya melihat gereja juga banyak yang melihat seperti itu gitu. Jadi mereka juga bisa mengikuti apa yang dikatakan Tertullianus dengan berkata begini, apa hubungannya Silicon Valley dengan kekristenan gitu ya. Silicon Valley itu tempat perusahaan-perusahaan teknologi terutama di dunia ya. Apple, Google ya adanya di sana tuh. Nah, sebetulnya kalau saya pikir itu dualisme yang keliru ya Pak Junius ya, karena bagi orang Kristen, bagi orang percaya seharusnya apapun yang kita lakukan itu rohani. Kita tidak bisa memisahkan, wah ini jasmani, ini rohani gitu ya, ini duniawi, ini rohani. Seharusnya apapun yang kita lakukan kalau itu untuk kemuliaan Allah menjadi rohani ya, 1 Korintus 10 ayat 31 kan. Nah, karena itu gereja juga harus melihat teknologi ini ya, dan kemajuan teknologi ini sebagai sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Jangan malah jadi alergi, jangan gereja malah cepat-cepat menolak gitu ya. Itu kan buat yang mengerti saja gitu, atau itu kan dampak negatifnya banyak ya, teknologi dampak negatifnya banyak. Udah kita pakai cara lama saja lah. Dulu juga nggak ada itu, nggak ada live streaming, nggak ada. Kita juga jalan-jalan saja. Ya, tetapi kalau di masa sekarang ini yang tadi namanya revolusi industri 4.0, saya kira sekalipun pandemi sudah berakhir, ya sekalipun yang namanya COVID-19 ini sudah berakhir, gereja sudah mengambil langkah maju dan nggak bisa mundur lagi. Maksudnya kalau kita sudah mulai nih ibadah di online kan, di live streaming, gereja-gereja yang mengambil langkah itu sekarang harusnya udah nggak bisa mundur lagi. Jadi semua ibadah mereka akan terus live streaming sekalipun kita sudah kembali beribadah di gedung gereja. Jadi harusnya dimanfaatkan juga gitu ya. Memang saya mengerti bahwa ada orang yang berpandangan bahwa teknologi itu ya tidak berguna gitu ya, atau teknologi itu dari setan gitu ya. Waduh, kok itu kan buah akal budi manusia ya, kenapa dikatakan dari setan gitu ya. Kita lihat kok sekarang ini saja terpakai oleh gereja dan membantu sekali gereja di masa sulit. Karena itu saya merasa ya, gereja-gereja itu jangan sampai gaptek lah. Mau di kota maupun di daerah tadi seperti kata Pak Junius, jangan sampai gaptek. Ya. Mau tidak mau kita sudah perlu masuk ke sana, masuk ke sosial media, masuk ke media online seperti YouTube.
karena jemaat pun mengikutinya kan, jemaat udah masuk duluan. Biasanya justru pemimpin gerejanya yang terlambat. Jemaatnya sudah maju duluan, mereka sudah pakai TikTok gitu ya. Sementara pendeta-pendeta menganggap TikTok tuh apaan sih, cuma lucu-lucuan begitu. Wah nggak bener tuh, nggak boleh. Nah, asal sedikit-dikit nggak boleh gitu ya. Kenapa nggak kita pakai itu untuk kepentingan gereja? Memang nggak bisa? Bisa seharusnya ya. Kalau kita dapat celahnya harusnya bisa. Nah, kalau sekarang pandemi belum berakhir dan ada gereja yang masih belum beribadah di tempat dan sekarang tidak melakukan apa-apa, ya cobalah, berubahlah gitu ya. Coba adaptasi, gunakan konferensi video. Kan nama penyakit itu COVID, konferensi video. Ya, jadi artinya harus menggunakan konferensi video, iya kan? Aduh, ini istilah baru lagi, ini baru lagi dari Pak Mark ini. Konferensi video, Iya, COVID kan? Menarik sih, menarik. Iya, tayangan ibadah. Ya nggak apa-apa, kita tetap, kalau kita nanti udah masuk ibadah di onsite, tetap kita online kan. Mengapa? Karena di awal-awal ya, sementara vaksinnya belum ditemukan, saya kira protokol kesehatan itu masih harus dilakukan gitu ya. Sehingga kemungkinan nanti orang-orang yang usianya cukup lanjut gitu ya, dan yang mempunyai penyakit bawaan komorbid, itu kemungkinan nanti nggak bisa datang ke gereja untuk ibadah. Lalu apa yang mereka lakukan? Ya nontonlah di rumah, kita bersama-sama ibadah, ya kan? Kalau dipaksa, ya udah sekarang semua masuk ke gereja, lalu kita beramai-ramai masuk ke dalam gereja sehingga tidak jaga jarak. Wah, itu bisa menimbulkan masalah lagi kan. Kita kan tidak ingin masalah seperti itu terjadi. Jadi saya kira ibadah gaya lama saat ini sudah nggak normal. Ya, ibadah gaya lama maksudnya bertemu di satu tempat udah begitu aja gitu ya. Malah jadi tidak normal lagi sekarang. Jadi new normal itu harus ibadah hibrid saya kira. Hibrid ya. Campuran ya Pak Mark? Campuran. Okay. Ya, saya mengerti lah, nggak semua ibadah mungkin di online kan, tetapi kalau situasinya banyak jemaat yang tidak bisa hadir ya karena alasan tadi komorbid, lalu dari habis pulang dari luar kota gitu ya atau luar negeri ya, terus mereka masa nggak beribadah? Ya kan, masa kita tidak memberikan kesempatan mereka beribadah? Jadi memang sudah seharusnya kita memikirkan ke arah sana. Nanti lebih banyak gereja yang melakukan hibrid sebagai new normal. Iya. Oke, menarik sekali ini. Kita lama-lama juga bisa menyentuh ke bagian liturgi gereja kan, mau nggak mau tadi kita membahas tentang hibrid. Ibadah hibrid berarti kita sudah berbicara tentang liturgi gereja. Karena sudah pasti liturgi gereja berubah begitu ya. Betul. Karena suasananya juga berubah. Ya. Nah, sebenarnya banyak hal yang bisa kita gali nih. Saya mau melihat dulu di bagian informasi teknologi ya. Ya. Nah, bagian sudut informasinya itu Pak Mark. Nah, kan ada juga tuh ya kesimpang siuran informasi akibat kemajuan teknologi. Betul. Nah, ini bagaimana Pak Mark bisa memberikan pencerahan kepada kami? Iya, oke. Jadi memang banyak orang itu begitu antusiasnya dengan teknologi ya, sehingga mudah menerima apapun yang ada beredar di dunia maya di internet, di media sosial dan sebagainya gitu ya. Dan karena antusiasmenya itu mereka memandang yang namanya teknologi itu sebagai sesuatu yang netral gitu, seperti pisau. Kalau pisau itu digunakan oleh chef untuk mengolah masakan, hasilnya jadi masakan yang lezat kan. Tetapi kalau pisau itu dipegang oleh seorang perampok, wah, itu bisa digunakan untuk mengancam orang, untuk membunuh orang, menyakiti orang gitu kan. Tapi teknologi itu nggak seperti itu loh.
Teknologi itu tidak netral loh, Pak Junius. Menurut saya Oke. teknologi itu nggak netral. Oke. Teknologi itu kan ciptaan manusia dengan nilai-nilai yang dibebankan oleh yang menciptakan itu. Jadi waktu dia menciptakan itu ada nilai-nilai atas teknologi yang dirancangnya. Ada kepercayaannya, filosofinya, tujuan pribadinya pada saat dia menciptakan teknologi itu, sehingga teknologi yang dihasilkan itu terpengaruh, nggak netral. Ya, misalnya tadi Pak Junius bicara soal kesimpang siuran teknologi ya. Itu memang kebanyakan kan kita lihat informasi yang beredar itu di web. Ya. Di website ya. Web itu memang dibuat untuk tujuannya memudahkan orang memperoleh informasi. Tetapi dari awal cara orang memperoleh informasi itu adalah dengan berselancar, surfing. Surfing itu kan ya gitu kan, di ombak jalan cepet begitu ya, karena didorong oleh ombak begitu ya. Bukan menyelam. Kalau menyelam kan kita bisa ke dalam, lihat-lihat gitu ya, di bawah ada apa. Kalau dulu orang itu kan kalau mencari informasi dia caranya menyelam, buka buku, dibaca satu-satu, itu kan menyelam, dipelajari. Iya kenapa begini ya, dia berpikir, itu menyelam namanya. Tetapi web itu dirancang bukan untuk menyelam, tapi untuk surfing, untuk berselancar. Yang penting cepat. Hasilnya saat ini tercapai, orang dapat memperoleh informasi yang dicarinya dengan mudah dan cepat. Tinggal tanya Mbah Google gitu ya. Tinggal tanya. Tapi hasilnya apa? Nggak didalami, nggak mendalami. Maka dampak negatif yang muncul adalah orang jadi bertanya, apakah kebenaran itu? Apakah kebenaran itu? Ini maksudnya kebenaran secara umum ya. Kita bukan ngomong soal kebenaran rohani gitu ya. Ini kebenaran secara umum. Jadi dunia ini sudah masuk kepada era post-truth, pasca kebenaran. Itulah hasilnya. Jadi karena ketidaknetralan itu hasilnya dunia masuk ke pasca kebenaran. Sehingga orang jadi mendapat informasi dengan mudah dan dia menganggap apa yang saya rasa benar, itu benar. Udah. Bukan apa yang terbukti berdasarkan fakta. Pokoknya saya suka itu benar. Udah beres. Jadi orang awam apa? Nggak peduli dengan sumber beritanya. Ini layak, otoritatif, berwibawa atau tidak. Disusun dengan proses jurnalistik yang semestinya atau tidak. Ya, orang makin nggak peduli tuh. Oh, ini karya ilmiah yang menggunakan metode ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Orang nggak peduli. Orang nggak peduli. Malah mulai yang banyak terdengar, saya dengar gitu ya. Orang mengatakan, jangan baca media mainstream, jangan percaya sama media mainstream, semuanya bias. Loh, jadi yang benar apa dong? Lalu mereka bilang yang benar yang ini, site yang ini. Wah, saya lihat, ini mah blog pribadi. Blog pribadi orang yang nggak tahu siapa nulis-nulis gitu ya, isinya teori konspirasi. Jadi kita lihat orang lebih percaya tulisan orang yang mengarang bebas. Ya, yang ngarang bebas sambung-sambungin cocokologi sana sini daripada peneliti yang menyusun tulisan dengan metode ilmiah. Kacau nggak tuh? Orang lebih percaya orang yang asal muasalnya nggak tahu entah dari mana daripada jurnalis yang menyusun berita yang dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan dan dipublikasikan di media yang berwibawa. Lucu zaman sekarang. Ya. Jadi gimana ya orang membuat sesuatu itu yang penting sensasional, ya menarik, tujuannya jadi begitu supaya orang baca, dia dapat revenue dari iklan. Akhirnya media konvensional, media mainstream mengikuti juga jadinya. Meskipun mereka punya berita memang menggunakan metode jurnalistik yang benar, tetapi judulnya ikut-ikutan, pakai clickbait gitu ya, umpan supaya diklik. Judulnya berbunyi provokatif gitu ya. Isinya belum tentu sama dengan judulnya gitu. Yang penting orang klik tik. Begitu baca, kok isinya gini beda sama yang judulnya. Tapi lebih parah kan orang nggak baca.
Iya. Orang cuma baca judulnya lalu di forward ke sana kemari kan. Ya itulah hancur. Menarik sekali ya. Iya. Jadi ada filosofinya ya. Jadi ini bagus buat kita semua paham. Saya pikir Bapak Ibu Saudara-saudara bisa memahami apa yang disampaikan bahwa Pendeta Mark ini, bahwa dari namanya aja surfing. Jadi sudah jelas ya, bukan diving gitu ya pamannya. Iya. Jadi biar bagaimanapun kita harus paham ini, semua informasi yang kita terima dari media sosial itu sifatnya permukaan semua. Iya. Kita masih perlu pendalaman. Nah, gimana nih Pak Mark? Tips dan trik atau saran untuk khususnya tentang ini. Yang namanya surfing, lalu bagaimana kita mendalaminya? Kira-kira adakah panduan untuk itu, untuk kita mendalaminya, untuk kita menemukan kebenarannya? Ya, itu menjadi masalah sekarang ya, karena banyaknya hoax ya yang beredar ya. Iya, ya itulah, itu akibat orang terlalu mudah membaca, mengambil kesimpulan ya tanpa mau mendalami, tanpa mau nyelem informasi yang benarnya seperti apa. Ya kalau soal itu tentunya yang harus dipegang, prinsip yang harus dipegang adalah saring sebelum sharing. Ya. Saring dulu, jangan asal share. Wah ini kayaknya orang itu paling seneng kalau dia yang pertama tahu dan dia yang sebarin duluan gitu ya. Rasanya seneng gitu. Janganlah ya Bapak Ibu Saudara-saudari, janganlah. Kita coba kalau mendapat sesuatu, baca dulu. Jangan cuma lihat judulnya udah itu langsung wah, kita mungkin emosi kita terbangkitkan karena judulnya provokatif lalu kita sebar kemana-mana. Jangan. Dibaca dulu yang jelas. Kalau medianya tidak jelas, juga harus dibandingkan dengan media yang punya nama. Jangan percaya dengan blog-blog pribadi begitu saja. Kalau blog isinya opini itu pendapat pribadi. Tapi kalau isinya berita jadi lucu gitu loh, ya. Kan dia siapa sih gitu loh. Kenapa nggak kita melihat situs-situs yang memang berwibawa, yang memang bisa dipertanggungjawabkan isinya. Jangan menganggap semua itu bias gitu ya. Malah kita jadi percaya soal teori konspirasi. Katanya COVID-19 itu bohong, bukan pandemik, itu plandemik katanya. Padahal asalnya kan cocokologi gitu loh Bapak Ibu. Kita sebagai orang Kristen yang ngerti kebenaran, belajar kebenaran di Alkitab, ya kita juga harus jujur dan fair terhadap kebenaran di dunia nyata gitu ya, di dunia sehari-hari gitu ya. Maksud saya di dunia sehari-hari. Jadi kita juga nggak boleh gitu gampang percaya dengan cocokologi seperti itu ya. Coba dibandingkan dengan apa yang ditulis di situs-situs yang bertanggung jawab. Cari, kalau Bapak Ibu mendengar, oi si ini meninggal gitu ya, langsung disebar kemana-mana. Tunggu dulu, cek dulu, bener nggak di berita dia meninggal gitu kan? Ya kan? Jangan tiba-tiba rip ini, aduh, taunya masih hidup orangnya. Ya gimana? Saya udah berapa kali tuh ngeliat aktor ini dibilang meninggal gitu ya. Padahal orangnya masih hidup. Ya, kita jangan ingin terlalu cepat, tapi coba saring dulu. Kalau ada sesuatu yang kita nggak ngerti isi beritanya, coba dipelajari dulu lebih lanjut. Ya, pelajari dulu lebih lanjut. Kalau ada istilah-istilah yang tidak mengerti, coba lihat di kamus, lihat di Wikipedia, gitu dong ya. Jangan asal, wah kirim. Waduh, jadi susah ya. Begitu dapat video yang rame, viral, langsung sebarin kemana-mana. Ya, ada yang mengangkat diri sendiri sebagai pakar, dipercaya. Pakar yang asli malah nggak dipercaya, kan lucu. Ya, ada yang mengaku dokter,
bikin aliansi rame-rame, bikin video bombastis langsung disebar kemana-mana. Aduh, gimana sih? Itulah dampak negatif dari teknologi ya, karena teknologi itu nggak netral. Ya kitalah yang harus menanganinya dengan baik, dan kita harus pakai kepala dingin, mau mendalami, cari pembanding, cari berita yang lain ya, supaya kalau kita mengerti dengan benar dan fair sebelum kita menyebarkan kepada orang lain. Begitu ya saya kira. Iya Pak Mark, jadi ini yang harus kita garis bawahi ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, kita harus mengingat itu bahwa ternyata teknologi itu tidak netral. Teknologi itu tidak netral ya Pak Mark ya. Betul. Jadi mungkin bisa sedikit dijelaskan lagi Pak Mark, teknologi tidak netral. Mengapa dia tidak netral? Iya, jadi teknologi itu kan dibuat dengan filosofi nilai-nilai yang dipercaya oleh si pembuatnya ya. Tadi seperti yang tadi kenapa kita surfing di permukaan jalan cepat, bukannya diving ke dalam gitu ya. Memang itu soal informasi. Soal lain lah, coba ya saya kasih contoh soal lain. Teknologi yang melakukan otomatisasi di pabrik-pabrik, ya, yaitu dengan implementasi robot. Nah, tujuannya apa? Tujuan pasang robot apa kira-kira, Pak Junius? Lebih efisiensi dan produksinya makin baik atau makin banyak. Nah, begitu kan? Efisien, bisa kerja lebih banyak dan dibandingkan dengan manusia. Ya. Dibandingkan dengan manusia kan. Lalu kalau zaman sekarang jangan-jangan pengusaha jadi berpikir gitu ya, aduh itu buruh kok demo terus, daripada saya nanganin demo, udahlah ganti robot aja. Robot nggak perlu digaji, robot nggak perlu cuti, nggak perlu kenaikan upah. Kalau mau disuruh kerja 24 jam bisa, nggak akan demo, nggak akan mogok, betul kan? Nah, itu karena nilai yang ditanamkan itu kan untuk mempermudah efisiensi dan menggantikan manusia. Menggantikan manusia. Jadi dalam jangka panjang manusia ini tergeser nih posisinya oleh robot, bener kan? Bahaya ini ya. Ada bahayanya tentu, tetapi yang namanya manusia nggak boleh kalah gitu kan. Kalau digeser dari robot ya udah cari dong sesuatu yang nggak bisa dilakukan oleh robot. Karena yang namanya robot, artificial intelligence, itu sebetulnya bisa dipakai di mana-mana loh. Ya kan? Itu kan dia kecerdasan buatan itu selain untuk produksi di pabrik, selain untuk main game, ya saat ini bisa digunakan untuk membantu dalam bidang-bidang yang lain. Coba aja nih, misalnya saya punya program AI, artificial intelligence untuk buat khotbah gitu misalnya ya. Saya tinggal masukin, saya mau ayatnya ini, temanya ini, terus nadanya begini, maksudnya apakah formal, apakah gembira gitu ya, apakah agak lucu. Saya tinggal kasih parameternya, tekan enter, plup, jadi khotbahnya. Terus enak bener kan? Itu saya yakin udah ada yang bikin. Ya, belum dapat saya program, tapi saya yakin ada yang bikin. Atau Pak Mark yang bikin. Atau saya yang bikin. Menarik banget itu. Iya. Jadi itu ada nilainya gitu. Nilainya apa? Untuk mempermudah pekerjaan pendeta gitu ya, supaya bisa menangani tugas pastoral dengan baik. Misalnya gitu menurut dia. Tapi nanti kenyataannya waktu ada pasangan yang punya masalah rumah tangga mau konseling, nanti pendetanya kasih, udah konselingnya sama robot aja sana. Jangan-jangan bisa begitu loh. Ya kan? Luar biasa ini. Benar kan? Nanti kalau di masa depan nggak aneh loh itu loh. Nggak aneh lagi. Ya kan? Pak Mark melihat sampai ke sana, kemungkinan sana ada ya Pak? Ada. Ya, karena gini loh. Kalau kita nonton film-film science fiction, sci-fi gitu ya, kan sudah banyak contoh robot-robot
yang akhirnya sadar dirinya diperbudak. Ya, manusia bikin robot. Robotnya tambah lama tambah cerdas. Suatu saat mereka sadar, wah manusia itu membuat saya hanya untuk jadi budak. Akhirnya apa? Mereka memberontak, betul nggak? Itu kan banyak bener film seperti itu. Apakah Pak Mark melihat itu sebuah kemungkinan robot itu bisa di dalam si robot itu muncul kesadaran? Apakah itu sebetulnya yang sedang saya teliti dalam disertasi saya sekarang ini. Oke. Tetapi ya kita sebagai orang percaya itu harus punya sumbangsih dalam hal ini loh. Karena saat ini yang berkecimpung di dunia itu kebanyakan sekuler saja gitu loh, dan orang Kristen nggak ada kontribusinya di situ, kurang lah kontribusinya, bahkan mengabaikan. Padahal Bill Gates, Elon Musk, ya ini pakar-pakar dan bukan pakar maksudnya, ini tokoh-tokoh terkemuka dalam teknologi mengatakan ini ancaman besar bagi manusia. Ancaman besar bagi manusia. Elon Musk yang pendiri Tesla, mobil Tesla, ya, dan SpaceX, dia mengatakan ini AI ini suatu saat akan berkembang dengan hebatnya loh, dan itu sama saja kita memanggil iblis gitu. Maksudnya apa? Nanti suatu saat begitu, setelah mereka mendevelop kecerdasan yang sangat tinggi dan kesadaran, ya udah manusia selesai udah. Itu risiko yang terkandung di dalam teknologi tersebut, dan kebanyakan kekristenan itu belum banyak yang memperhatikan hal ini, dan kita nggak banyak ngomong soal ini. Ya, kita menganggap itu terlalu jauh, itu masih nanti di awang-awang. Padahal nanti suatu saat begitu itu benar-benar ada di depan kita, apa yang kita lakukan? Seharusnya kekristenan mempunyai kontribusi dalam hal ini, sehingga perkembangan teknologi itu tetap di dalam jalur worldview kekristenan. Ya kan? Kita jadi memberikan kontribusi, kita jadi memberikan pengaruh dalam hal itu. Itu sih ya saya berharap bisa begitu. Jadi ini etika Kristen, ketambahan satu beban pemikiran atau beban kajian studi ya, bidang artificial intelligence ya. Iya, betul. Ini memang masih jarang ya Pak Mark di situ ya? Jarang atau tidak ada ya? Ada, tetapi ya nggak begitu banyak lah. Kalau di Indonesia jarang sekali ya. Jarang sekali. Iya, jarang sekali. Oke. Jadi bagaimana kira-kira Pak Mark memberikan pencerahan kepada jemaat ya, kepada kita semua? Bagaimana cara kita setelah kita beradaptasi, lalu kita mengantisipasi? Apakah dengan demikian artinya kita harus belajar IT gitu ya? Harus tahu IT. Apakah begitu? Nggak harus begitu sih saya kira ya Pak Junius ya. Tetapi yang penting jangan gaptek. Jangan gaptek. Kita mengerti memanfaatkan teknologi itu seperti apa, dan pemanfaatannya itu harus bertanggung jawab. Saya kira begitu. Ya nggak, kalau semua orang jadi orang IT ya lucu gitu ya. Seperti kan nggak mungkin semua orang jadi pendeta gitu kan. Semua orang jadi orang IT juga nggak mungkin kan. Tetapi kita tahu bagaimana memanfaatkannya dengan bertanggung jawab. Ya. Oleh karena itu kita sangat menantikan nih penelitian Pak Mark, semoga bisa memberikan sumbangsih yang besar ya di bidang etika Kristen ini. Ya, jujur karena dalam pandemi ini ya kesibukan saya juga bertambah gitu ya, jadi memang penelitiannya masih cukup lama lah. Iya, ini kita rasakan juga memang ya. Jadi di masa pandemi ini tadinya kita berpikir WFH itu memberikan kita waktu luang di sela-sela pekerjaan karena WFH. Ternyata kecenderungannya WFH justru menambah
kesibukan ya. Ya, nggak ada jam kerja soalnya, jadi jam berapa aja. Itulah dia, nggak ada jam kerja. Ya, klien pun tahu gitu, wah ini lagi WFH, jam 9 malam bisa kirim message gitu kan. Aduh, Luar biasa memang ini. luar biasa memang. Balik-balik ini jam kerjanya. Lalu apa namanya tadi? Jadi jelas ya ada potensi teknologi yang bisa mengganggu kehidupan manusia begitu ya Pak Mark, kalau manusianya tidak belajar Ya, atau buta teknologi kan gitu ya. benar. Nah, bagaimana sikap nih seharusnya? Ya tadi sudah dijelaskan ya, sudah disinggung. Jangan kita apa namanya teknologi, harus melek teknologi. Nah, kira-kira dampak buruk teknologi ini nih dari sisi teologis, bisakah kita sebut sebagai dosa, Pak Mark? Dampak buruk teknologi itu bukan hanya dampak yang begitu saja, tapi ini merupakan realitas dosa, tindakan faktual dosa. Apakah bisa kita katakan begitu Pak Mark, dampak buruk teknologi ini dosa? Ya kalau kita melihat dengan secara luas begitu ya, seperti apa yang dikatakan di Alkitab, kalau segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman itu dosa kan, ya. Dan iman itu kan penurutan atas kehendak Allah kan. Nah kalau Allah menginginkan kita menggunakan teknologi dengan bertanggung jawab dan kita nggak melakukannya, bagaimana dong? Iya kan? Jadi bisa juga termasuk dosa loh, termasuk bagi para pemimpin gereja yang tidak memanfaatkan teknologi sebagaimana mestinya. Sudah dikasih alatnya nggak dipakai, bisa jadi kan begitu? Ya jadi secara luas bisa jadi. Secara luas bisa jadi begitu. Kalau bagi jemaat awam, ya tentu segala sesuatu itu harus dipakai sesuai kehendak Allah gitu. Yang penting kan semuanya untuk kemuliaan Allah kan. Kalau kita memuliakan Allah itu nggak jadi dosa gitu. Tetapi kalau kita melakukannya bukan untuk kemuliaan Allah, ya menjadi dosa. Apakah Pak Mark sudah pernah melihat bahwa rancangan semula Allah juga merupakan rancangan semula Allah adalah manusia mampu memanfaatkan teknologi itu bagi kemuliaan Allah? Iya, saya kira begitu ya, karena manusia ini diberikan kemampuan akal budi yang memungkinkannya menciptakan teknologi-teknologi ini ya untuk melakukan tugas-tugasnya dengan lebih efisien tentunya. Dan kalau kita memanfaatkan teknologi dengan baik, maka orang Kristen itu seharusnya menjadi stewardnya kerajaan surga yang baik di atas bumi ini gitu. Jadi kita bisa menghadirkan kerajaan Allah lewat teknologi yang tepat. Saya kira harusnya begitu. Ini perbincangannya mesti ada edisi 2 nih ya. Kerajaan Allah dan teknologi. Waduh, itu seru tuh, bisa jadi disertasi lain itu. Wah, asik. Ini memang perbincangan yang sungguh sangat menarik Bapak Ibu Saudara ya. Jadi rancangan semula Allah itu juga ternyata ada unsur pengembangan teknologi. Saya percaya begitu. Jangan sampai nanti kita berpikir di surga, di langit baru, bumi baru, nanti kita kembali ke zaman batu gitu ya. Saya kira enggak. Ya masa sih kita sekarang udah canggih begini, masa kita waktu nanti di sana kembali pakai jubah panjang, gembala domba, memangnya begitu? Enggak lah. Justru makin canggih kalau menurut saya. Ya, perkembangan pasti naik loh, ya kan? Ini kan development, kita harus progresif gitu. Masa malah mundur? Saya kira kalau nanti kita mau sampai ke perjalanan ruang angkasa dan sebagainya, itu akan terjadi nanti di kehidupan yang akan datang.
kalau di masa sekarang belum tercapai. Iya. Jadi bukan banyak ya, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik jadinya tuh Pak Mark. Jadi contoh misalnya, sebenarnya semana sih batas otak manusia itu kira-kira? Batas otak manusia? Iya. Kalau sekarang sih otak manusia itu bisa Hubungannya dikatakan hubungannya dengan tadi pengembangan itu ya, develop gitu ya. Iya. Sebetulnya otak manusia itu ya kapasitasnya sih ya cuma segitu-segitu saja sih. Tetapi kan kita punya memori eksternal. Ya, yang dulu nggak ada. Ya, sekarang kita semua punya memori eksternal. Ini kan. Iya. Nah itu kan jadi memungkinkan kita jadi tambah pinter sebetulnya. Ada apapun yang kita mau, ada alatnya gitu kan. Padahal otak kita mah segini-segini saja. Memang kita nggak berkembang otak kita jadi tambah besar gitu, nggak juga. Ya, tapi dengan teknologi kita punya tambahan memori eksternal di luar yang bisa kita pakai kapan saja. Ya memang orang jadi akhirnya tahu banyak sih, tahu banyak, mohon maaf, tahu sedikit tentang hal yang banyak. Kemungkinan kebanyakan orang jadi begitu, ya. Jadi bisa banyak ngomong tentang apapun. Nah kalau dalam hal ini ya saya juga ingatkan gitu. Kalau kita nggak menguasai tentang sesuatu ya kita harus ngaku juga sih kita nggak nguasain gitu ya. Kalau sedang ada pembicaraan di media sosial gitu ya. Mungkin kita juga harus ngaku gitu loh. Jangan apa aja ya karena ada Google kita tinggal tanya Google lalu kita tulis di situ. Ya. Oke, itu bagian dari etika juga ya. Etika dalam ilmu pengetahuan. Iya. Oke. Ini Bapak Ibu Saudara-saudara, bicaraan yang sungguh bisa memberikan pencerahan kepada kita khususnya terkait dengan bagaimana kita menyikapi perkembangan teknologi ini agar iman kita tetap terjaga ya. Dan kita memiliki sikap-sikap yang tepat ya di tengah-tengah kehidupan yang terus berkembang dari sisi teknologi. Nah, sekarang kira-kira Pak Mark ini sudah kurang lebih panjang juga pembicaraan kita ya. Jadi apakah saat ini bagaimana Pak Mark melihat masa depan gereja terkait tren perkembangan teknologi yang sekarang ini? Ya kalau gereja mau menggunakan teknologi dengan bertanggung jawab, ya maka itu menjadi cara bagi gereja untuk menjangkau lebih banyak orang dan juga membawa orang-orang baru ya untuk mengenal Kristus, mengenal kebenarannya. Kalau kita melakukannya dengan benar. Kalau kita tetap bertahan dengan cara yang lama, maka ya mau nggak mau loh ada dampak negatif yang bisa terasa, yaitu generasi-generasi baru ini, generasi Z, Alpha itu akan menjadi semakin jauh nih dari gereja. Ya, karena mereka akan merasa bahwa apa yang dilakukan oleh gereja, mungkin juga apa yang disampaikan jadi kurang relevan dengan mereka. Karena mereka dari lahir sekarang sudah native, teknologi native kan. Ya, mereka udah nggak bisa membayangkan hidup tanpa teknologi. Kalau demikian, wah kita harus benar-benar bisa menggunakan teknologi dengan bertanggung jawab. Mau nggak mau sih begitu saya kira. Jadi sudah ada budaya global, anak-anak zaman sekarang generasi Alpha itu mereka sebagai teknologi native gitu ya. Iya. Mereka udah nggak bisa kebayang lah dunia tanpa teknologi seperti sekarang seperti apa begitu ya. Kalau wifi mati saja kan langsung ribut mereka kan. Ya. Saya jadi teringat tuh Pak Mark, ada satu daerah yang ketika mati lampu
akhirnya mereka harus berbalik kepada Alkitab cetak ya. Alkitab cetak. Iya. Tentu jadi dilema dan juga tantangan, tapi juga kesempatan bagi gereja gitu ya. Iya. Bagaimana gereja bisa hadir di tengah-tengah situasi, di berbagai situasi. Benar. Ya memang kalau kita banyak sih ya, banyak perlu pakai pendekatan yang berbeda memang. Kalau kita ke pelosok-pelosok dengan kalau kita di perkotaan ya. Tapi jangan sampai nanti gereja lebih banyak di pelosok, tetapi di perkotaan ditinggalkan. Jangan sampai terjadi juga gitu. Iya. Artinya panggilannya beda-beda. Iya, dimanapun kita berada kita harus bisa ya. Jadi berkat, menjadi garam dan terang gitu. Betul. Oke, terakhir Pak Mark, apakah ada closing statement mengenai sahabat dengan teknologi? Ya. Silakan Pak Mark. Iya, jadi yang ingin saya sampaikan ya untuk Bapak Ibu Saudara-saudari, sekali lagi kita jangan gaptek, jangan abai gitu dengan teknologi hari ini ya. Kita harus mulailah menggunakan teknologi dengan bertanggung jawab. Teknologi yang bermanfaat tentunya ya, dengan bertanggung jawab. Kalau kita hidup di masyarakat tentunya harus memperhatikan etika dan norma-norma masyarakat ya. Dan kalau kita sehari-hari juga melihat apa-apa jangan gampang sebar hoax gitu ya. Buat Bapak Ibu yang punya anak kecil, dampingilah mereka karena mereka memang teknologi native, tetapi mereka harus dididik bagaimana memanfaatkan teknologi itu dengan baik sedini mungkin. Jangan langsung dilepas, jangan anak-anak lagi marah dikasih iPad gitu ya biar diem. Nangisnya langsung berhenti. Iya betul sih nangisnya berhenti, tapi kan orang tua punya tanggung jawab untuk membentuk mereka. Jangan sampai mereka terlalu dibentuk oleh teknologi tanpa dikendalikan oleh orang tuanya kan. Ya. Orang tua harus aktif memberikan pengarahan dan mendampingi anak-anak itu. Dan yang terakhir yang saya ingin tekankan ya Bapak Ibu, kita harus memanfaatkan teknologi ini dengan memahami kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan. Dan itu pun harus diperkuat dengan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ya seperti di Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau kita lihat sekarang kehidupan kita sehari-hari, ya termasuk yang melibatkan teknologi itu kan melibatkan hati kita juga sebetulnya. Ya, jadi kalau kita punya kasih kepada Allah dengan benar, kasih kepada sesama dengan benar, kita punya pemahaman yang benar, relasi dengan Allah dan sesama yang benar, baru kita bisa bersahabat dengan teknologi dengan benar juga. Oke. Demikian Pak Junius. Makasih Pak Mark. Sungguh sangat memberkati. Ya. Bapak Ibu Saudara-saudara, biarlah pesan firman Tuhan ini boleh sampai kepada kita semua. Kita menjadi orang-orang percaya yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Amin. Baik Pak Mark, kita sudah sampai di penghujung acara rumah kita pada malam hari ini. Untuk selanjutnya kita akan tutup acara ini di dalam doa dan kami mohon Pak Mark untuk membawa kita di dalam doa penutup. Mari Pak Mark. Ya, mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk waktu yang Engkau berikan kepada kami untuk membahas mengenai teknologi dan bagaimana orang percaya dapat menyikapinya sehingga teknologi menjadi sahabat yang dapat bermanfaat bagi kehidupan kami sebagai orang percaya ya Bapak. Dan kami lebih memperoleh dampak positifnya dibandingkan dengan negatifnya. Bapak, biarlah Engkau terangi akal budi hati kami semua supaya kami
makin dapat menggunakan teknologi dengan bertanggung jawab sesuai dengan pengertian dari kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dan Bapa ajar kami supaya kami dapat menjadi terang dan garam di tengah dunia, juga termasuk dalam pemanfaatan teknologi ini. Sehingga kami dapat menunjukkan bahwa Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus hidup dalam kami, termasuk dalam pada saat kami sedang dalam kehidupan digital kami di dunia teknologi. Terima kasih Bapa sekali lagi atas penyertaan-Mu dalam acara rumah kita ini dari awal hingga akhirnya. Kami percaya Engkau selalu memberkati semua yang mengikuti acara ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sampai jumpa Bapak Ibu Saudara-saudara dalam acara rumah kita berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.